Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Pejuang NIP CPNS atau Pejuang NIP. Kali ini kita akan membahas soal nomor 31 ya teman-teman. Sebelumnya kita sudah bahas nomor 1 sampai nomor 30. Oke. Di sini di soal nomor 31 kita punya soal yaitu seorang kepala dinas tingkat daerah mendapatkan tekanan dari panitia anggaran DPRD untuk menyisipkan proyek titipan tanpa melalui analisis kebutuhan publik yang sah. Jika usulan tersebut ditolak, pimpinan DPRD mengancam akan menghambat kelulusan anggaran operasional dinas untuk tahun berikutnya. Tindakan yang paling mencerminkan integritas ASN yang profesional dalam situasi ini adalah A. Mengabulkan usulan tersebut demi mengamalkan nilai kompromi dan kelancaran program instansi secara umum. B. Menolak usulan titipan tersebut secara tegas dan mengusulkan kembali program berdasarkan skala prioritas publik yang transparan serta akuntabel. Saya menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada staf bawahan agar kepala dinas terhindar dari sanksi etik yang dia mengundurkan diri dari jabatan secara mendadak agar tidak terlibat dalam pusaran perselisihan anggaran, atau M. Menyetujui separuh dari anggaran proyek titipan tersebut sebagai bentuk jalan tengah. Oke teman-teman, silakan teman-teman bisa dikerjakan terlebih dahulu untuk belajar ya teman-teman. Oke, kali ini kita akan langsung bahas. Oke, di sini jawabannya itu yang B, teman-teman. Integritas publik bagi seorang ASN menuntut kepatuhan mutlak pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, serta penolakan terhadap penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan politik pragmatis, memasukkan proyek tanpa analisis kebutuhan, melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas anggaran negara ya teman-teman. Pilihan B merupakan tindakan yang paling tepat karena mempertahankan objektivitas perencanaan anggaran berbasis skala prioritas publik dan menolak tekanan politik yang mencederai kode etik birokrasi, sekaligus menjaga marwah instansi dari potensi tindak pidana korupsi ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 32 teman-teman. Seorang peneliti muda asal Indonesia di lembaga riset internasional berhasil menciptakan teknologi pemurni air murah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan. Sebuah perusahaan asing menawarkan hak paten teknologi tersebut dengan nilai kompensasi finansial yang sangat besar, namun mensyaratkan agar teknologi tersebut tidak diproduksi di Indonesia. Peneliti tersebut menolak tawaran tersebut dan memilih kembali ke Indonesia untuk memproduksi alat peningkat kualitas air bagi warga desa. Tindakan ini merupakan cerminan dari sikap A. Chauvinisme karena menolak penuh kerjasama dengan pihak asing. B. Bela negara melalui mendedikasikan keahlian demi ketahanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang C. Integritas pasif karena mempertahankan ide awal riset tanpa mempertimbangkan pasar. Yang D. Etnosentrisme karena mengabaikan peluang kemajuan karir global. Atau E. Sikap reaktif terhadap dominasi perusahaan luar negeri di bidang teknologi. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya ya. Nah, di sini bela negara dalam konteks modern bagi kaum profesional diwujudkan melalui pengabdian profesi yang berdampak nyata pada ketahanan nasional, termasuk ketahanan pangan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Tindakan peneliti yang menolak imbalan material besar dari pihak asing demi mengabdi di tanah air mencerminkan nilai rela berkorban dan kesetiaan pada NKRI, teman-teman. Pilihan B menjadi jawaban paling tepat karena tindakan tersebut memanfaatkan keahlian ilmu pengetahuan untuk memecahkan permasalahan nyata masyarakat bawah, yang merupakan wujud nyata bela negara non-militer ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 33. Silakan teman-teman kerjakan dulu untuk soal nomor 33 ya. Lanjut kita bahas, dalam suatu pemilihan kepala daerah, tim sukses dari salah satu pasangan calon memanfaatkan isu rasial dan keagamaan untuk menjatuhkan kredibilitas calon lawan melalui kampanye hitam di media sosial. Hal ini menyebabkan keretakan hubungan antar warga di desa yang sebelumnya hidup rukun. Sebagai seorang ASN di wilayah tersebut, langkah paling tepat yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila adalah A. Berpihak pada salah satu calon yang dianggap memiliki paham keagamaan yang sama demi kedamaian pribadi. Yang B. Mengadakan kegiatan literasi digital dan dialog kebangsaan untuk menegaskan kesatuan serta netralitas tengah warga. Yang C. Mengabaikan kondisi tersebut karena kampanye politik adalah dinamika rutin demokrasi. D. Melaporkan seluruh warga yang terlibat dalam diskusi politik media sosial ke pihak berwajib. Atau yang E. Meminta pimpinan instansi untuk memindahkan lokasi tugas ke daerah lain yang lebih kondusif. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasannya ya teman-teman.
Di sini jawabannya yaitu yang B. Pembahasan soal nomor 33 sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia dan prinsip netralitas ASN mengamanatkan ASN untuk bertindak sebagai perekat dan pemersatu bangsa di tengah ancaman disintegrasi. Kampanye hitam berbasis SARA merupakan kohesi sosial dan memicu polarisasi warga. Pilihan B merupakan respons proaktif yang paling tepat karena ASN menggunakan wewenangnya untuk mengedukasi masyarakat melalui dialog netral dan literasi digital sehingga dapat mendinginkan tensi politik tanpa bersikap diskriminatif atau memihak kubu politik manapun. Oke teman-teman, dari 3 soal ini kira-kira teman-teman betul berapa? Silakan komen di kolom komentar ya teman-teman. Oke, lanjut kita bahas soal nomor 34. Sebuah proyek pembangunan bendungan skala besar bertujuan untuk menyediakan pasokan air bersih dan irigasi bagi ribuan hektar sawah. Namun, pembangunan bendungan tersebut berpotensi merendam situs pemakaman keramat serta permukiman adat suatu suku lokal. Kepala daerah memutuskan untuk membatalkan seluruh proses dialog dan mendatangkan aparat keamanan untuk mengosongkan lahan secara paksa. Kebijakan pengosongan paksa ini melanggar prinsip Pancasila, khususnya sila ke A. Sila pertama karena mencederai toleransi beragama, B. Sila kedua dan keempat karena mengabaikan penghormatan terhadap manusia dan proses musyawarah, yang C. Sila ketiga saja karena menyebabkan perpindahan penduduk lokal, yang D. Sila kelima saja karena tidak membagikan ganti rugi secara merata, atau E. Sila pertama dan ketiga secara bersamaan. Oke teman-teman, kalau sudah teman-teman coba jawab di kolom komentar, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, di sini pembangunan nasional dalam kerangka Pancasila harus menghormati hak asasi manusia dan mengedepankan pendekatan deliberatif. Penggunaan kekuatan represif tanpa dialog mengabaikan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat dan martabat kemanusiaannya, yaitu sila kedua. Selain itu, membatalkan dialog secara sepihak melanggar sila keempat yang mengamanatkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, pilihan B adalah jawaban yang paling komprehensif, mengidentifikasi pelanggaran prinsip kemanusiaan dan musyawarah. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal nomor 35, barangkali teman-teman ada kritik dan saran terhadap video kita, bisa di komen di kolom komentar teman-teman, tentunya dengan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti. Oke, lanjut kita ke soal nomor 35 teman-teman. Pada era Perang Dingin, Indonesia mempelopori pembentukan gerakan non-blok atau disingkat GNB melalui Konferensi Asia Afrika di Bandung. Kebijakan diplomasi ini dirancang agar Indonesia tidak terseret dalam arus rivalitas dua blok adidaya saat itu. Prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang melandasi terbentuknya GNB tersebut adalah A. Politik luar negeri pasif yang mengimbau negara untuk mengisolasi diri dari pergaulan dunia. Yang B. Politik luar negeri bebas aktif yang bebas menentukan sikap tanpa terikat blok dan aktif menciptakan perdamaian. Yang C. Doktrin pertahanan teritorial yang berfokus penuh pada pengamanan wilayah pedalaman. Yang D. Asas netralitas mutlak yang melarang keterlibatan dalam organisasi internasional manapun. Yang E. Paham chauvinisme regional yang berusaha menguasai peta politik di kawasan Asia Tenggara. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya ya. Oke, di sini politik luar negeri Indonesia berlandaskan pada asas bebas aktif sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama dan keempat teman-teman. Bebas berarti Indonesia tidak memihak pada blok-blok kekuatan politik atau militer dunia, sedangkan aktif berarti Indonesia secara proaktif ikut serta dalam meredakan ketegangan internasional dan menjaga perdamaian dunia. Pilihan B paling akurat menjelaskan bahwa pembentukan gerakan non-blok merupakan derivasi nyata dari doktrin bebas aktif untuk memperjuangkan kedaulatan negara-negara berkembang. Oke teman-teman, sekian saja untuk pembahasan soal kita part kali ini. Sebanyak 5 soal, semoga apa yang kita sampaikan bisa memudahkan dan melancarkan teman-teman dalam mengerjakan soal CPNS nantinya. Dan jangan lupa untuk di like, share, dan komen ya teman-teman terhadap video kita kali ini. Terima kasih teman-teman.